Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kali ini kita akan membacakan isu monitoring untuk hari Minggu tanggal 7 September 2025. Yang pertama adalah pemerintah pastikan tidak lanjuti tuntutan 17+8. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro memastikan pemerintah menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang diserahkan koalisi masyarakat sipil ke DPR. Ia menyebut seluruh tuntutan sudah diterima oleh para menteri Kabinet Merah Putih meski tidak merinci jadwal pelaksanaannya. Ya. Selanjutnya, publik nilai gaji DPR 65 juta masih terlalu besar. Keputusan DPR menghapus tunjangan rumah hingga take home pay anggota dewan kini sekitar 65 juta. Masih menuai beragam respon masyarakat. Warga menilai langkah itu hanya simbolis dan belum menyentuh inti tuntutan publik dalam 17+8 yang diajukan. Selanjutnya ya, demo Agustus 2025. Kontras temukan dugaan penghilangan paksa. Komisi Orang Hilang Kontras melaporkan ada dugaan praktek penghilangan paksa pasca demonstrasi akhir Agustus kemarin. Hingga 5 September tercatat 10 orang hilang ya, terdiri dari 7 laporan lama dan 3 laporan baru. Selanjutnya, SBY ajak pemimpin jaga dialog dan kebersamaan pasca gelombang demo. Presiden ke-6 RI ya, Susilo Bambang Yudhoyono menilai aksi unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025 menjadi pengingat pentingnya dialog dan kebersamaan antara pemimpin dan rakyat. Hal itu disampaikan SBY dalam pembukaan pameran seni Art for Peace and a Better Future di Jakarta. Pak SBY ini memang dia pendekatannya itu nggak langsung ngomong politik ya. Jadi Pak SBY kalau saya lihat pendekatan komunikasinya itu lihat dua hal ya. Pertama seni, yang kedua olahraga. Nah, dulu volley ya, lewat salah satu klubnya itu ya, Lavani, atau itu diartikan sebagai Love Ani ya, cinta kepada Bu Ani Yudhoyono. Volley. Lalu Pak SBY juga hobi melukis ya. Jadi Pak SBY misalkan dia berkumpul dengan elit Demokrat ya, sambil melukis atau sambil pameran seperti itu. Jadi pendekatannya tidak selalu ansih politik ya. Ini hal yang cukup bagus sehingga bisa lebih mudah diterima oleh publik. Selanjutnya, DPR siap revisi prolegnas untuk segera bahas RUU perampasan aset. Wakil Ketua Badan Legislasi yaitu Ahmad Doli Kurnia menyatakan pihaknya siap merevisi prolegnas 2025-2026 untuk memasukkan RUU perampasan aset. Karena kemarin memang di prolegnas RUU perampasan aset ini belum masuk. DPR ambil 6 langkah untuk menjawab tuntutan 17+8 dari masyarakat. Ya, DPR merespon dengan menetapkan 6 langkah untuk melakukan reformasi di DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan keputusan ini bertujuan memperbaiki diri dan mengembalikan kepercayaan publik. Nah, pertama ya, ini saya sebutin 6 langkahnya nih. Yang pertama ya, DPR menghentikan tunjangan perumahan anggota sejak 31 Agustus. Kedua, memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri per 1 September kecuali undangan ya. Kalau ada undangan ya tetap datang. Ketiga, memangkas sejumlah fasilitas dan tunjangan termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi, transport. Keempat, anggota DPR yang dinonaktifkan partainya tidak lagi menerima hak keuangan. Kan sebelumnya kalau dinonaktifkan tetap menerima hak keuangan. Kelima, MKD diminta berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Partai terkait penonaktifan anggota bermasalah. Keenam, yang terakhir, DPR berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Ya, ini kemarin kan proses RUU KUHP misalkan itu dapat banyak catatan dari publik ya, karena tiba-tiba aja sudah ada beberapa draftnya. Oke, selanjutnya dari DPD RI, Lia Istifama apresiasi program bantuan perpustakaan Masjid Kemenak. Anggota DPR RI asal Jawa Timur itu mengapresiasi langkah Kemenak membuka pendaftaran bantuan operasional perpustakaan Masjid 2025 yang berlangsung sampai 30 September. Dari berita ekonomi, Menteri Pertanian pastikan RI bebas impor beras hingga akhir 2025. Ya.
Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan Indonesia tidak akan mengimpor beras karena cadangan beras pemerintah atau CBP melimpah. Jumlahnya sekitar 4 juta ton atau 2 kali lipat stok tahun lalu. Keyakinan ini diperkuat proyeksi BPS dan FAO ya, bahwa panen 2025 akan menghasilkan 34 sampai 35 juta ton gabah. Oke. Selanjutnya isu PHK massal gudang garam. KSPI ingatkan dampak luasnya. Presiden KSPI Said Iqbal menyoroti kabar pemutusan hubungan kerja buruh pabrik PT Gudang Garam yang viral di media sosial. Jika benar, ia memastikan dampaknya bisa meluas ke ratusan ribu pekerja, termasuk buruh tembakau, logistik, sopir, pedagang kecil. Selanjutnya Menteri Erlangga, Satgas PHK dalam proses pembentukan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan salah satu poin dalam 17+8 tuntutan rakyat yaitu langkah darurat mencegah PHK massal. Karena itu ya Erlangga Hartarto menyatakan Satgas PHK sedang dibentuk dan segera dijadikan. Erlangga menyebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sudah menandatangani dokumen pembentukan Satgas tersebut. Meski begitu, ia belum memastikan kapan Satgas mulai direalisasikan. Selanjutnya di sosial, Gunung Lewotobi laki-laki meletus. Ya, kolom abu capai 1 km. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT mengalami erupsi pada Sabtu malam 18.06 waktu Indonesia Tengah. Petugas pos pengamat gunung api Emmanuel Rovinus Bere melaporkan letusan berlangsung sekitar 2 menit 33 detik. Lumayan loh ini ya, dengan amplitudo 5,9 mm. Erupsi menghasilkan kolom abu setinggi 1000 meter atau 1 km di atas puncaknya yang 2584 mdpl ya. Luar biasa nih, sampai 1 km. Selanjutnya 23 ABK selamat usai KM Mekar Jaya 08 tenggelam di perairan Jepara. Kapal penangkap ikan KM Mekar Jaya 08 asal Rembang tenggelam di perairan Mandalika, Jepara, sekitar 30 mil timur Pulau Karimun Jawa atau sekitar 60-an kilometer ya. Kalakar BPBD Jepara Arwinur menyebut seluruh 23 anak kapal berhasil diselamatkan tanpa korban jiwa. Kapal jenis mini Korsin ini karam akibat gelombang tinggi dan kerusakan pada buritan. Alhamdulillah jadi bisa diselamatkan semua ya. Dari berita internasional, pengerahan F-35 ke Puerto Rico jadi simbol eskalasi antara Amerika dan Venezuela. Amerika Serikat mengirimkan 10 jet tempur F-35 ke Puerto Rico pekan depan sebagai bentuk bagian dari operasi melawan kartel narkoba. Langkah ini diambil setelah pasukan AS menewaskan 11 anggota geng Tren de Aragua (TDA) asal Venezuela di Laut Karibia. Presiden Donald Trump menegaskan pengerahan F-35 dan 8 kapal perang sebelumnya sebagai bentuk kekuatan sekaligus komitmen memberantas organisasi kartel narkoba yang disebut oleh Donald Trump sebagai teroris. Ia juga mengancam menembak jatuh jet Venezuela jika mengganggu militer Amerika, menyusul insiden 2 F-16 Venezuela terbang di atas kapal perusak USS Jason Dunham. Ini kan sempat viral ya, karena Venezuela merilis jetnya itu terbang di atas kapalnya Amerika. Tapi juga ada video menjelaskan bahwa itu bukan kapal Amerika, tapi itu adalah kapalnya Venezuela. Ya. Tekanan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro semakin besar setelah Amerika Serikat menawarkan hadiah tangkap sebesar 50 juta dolar Amerika ya, dan menuding Maduro sebagai buronan narkoba dan bukan pemimpin sah Venezuela. Aduh, ini Donald Trump membuka front perang di mana-mana ini. Liga Arab, perdamaian mustahil tanpa akhiri pendudukan Palestina. Liga Arab menegaskan perdamaian di Timur Tengah tidak akan tercapai, terutama selama invasi Israel berlanjut dan Palestina tetap diduduki. Serbia memanas, ribuan mahasiswa tuntut presiden digulingkan. Polisi Serbia menembakkan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan aksi mahasiswa di Universitas Novi Sad Jumat kemarin.
Ribuan demonstran menuntut pemilu cepat guna menggulingkan Presiden Aleksandar Vučić dan Partai Progresif Serbia. Selanjutnya trending di media sosial, Gibran salah kostum ya. Warganet ramai menyoroti penampilan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad ya dan istighosa kebangsaan di Masjid Istiqlal Kamis malam. Dari video yang beredar di TikTok, di Instagram, dan banyak ya di media sosial lainnya, Gibran tampak terlihat mengenakan batik coklat, sementara Presiden Prabowo dan jajaran kabinet merah putih tampil kompak dengan kemeja putih dan celana hitam. Posisi duduk Gibran dipisahkan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dari Prabowo juga mendapat sorotan. Jadi dua hal ya terkait viralnya foto yang Gibran, Teddy dan Prabowo. Kan biasanya presiden dan wakil presiden itu berdampingan, ya kan? Ini nggak dipisahkan sama Teddy. Itu satu. Terus yang kedua adalah terkait kostumnya. Jadi semuanya pakai putih, ya. Gibran beda sendiri gitu, mencolok, dan ya mohon maaf terlihat Gibran tidak nyaman ya, seperti itu. Ya, oke, itu adalah isu monitoring untuk hari Minggu 7 September 2025. Kita akan berjumpa lagi untuk besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.